apakah itu setelah pengalaman itu Anda kemudian sekarang menjadi wakil gubernur dan selama proses kampanye dan sebagainya, adakah peristiwa-peristiwa serupa atau itu Anda merasa peristiwa itu betul-betul yang paling kencang godaannya? Saya pikir godaan terbesar sekarang bukan soal uang sebetulnya. Karena saya juga nggak terlalu miskin gitu. Kenapa saya bilang? Karena tanah naiknya luar biasa. Godaan terbesar sekarang tuh takut mati. Takut mati? Ya kalau Anda takut mati itu yang masalah. Kalau menurut saya, kalau soal uang saya udah lewat. Waktu bupati orang tawarin, kalau kamu kasih saya izin sawit 10% saya tanamin punya Anda. Jadi bayangkan kalau kita kasih orang 20.000 hektar, dia tanamin 2.000 hektar buat kita, otomatis kalau kali 1 juta ya 2 miliar tiap bulan. Sudah kita berhenti bupati 5 tahun atau 10 tahun lagi pas panen. Anda tolak waktu itu ya? Ya itu udah lewat. Atau izin tambang 3 miliar. Atau kita diajak saham, punya saham di tambang gitu. Itu udah lewat cerita itu. Nah kalau di Jakarta ini, sebenarnya apa yang Jakarta? Jakarta masalah utama tuh semua putusan kita tuh akan menyenggol oknum melarat sampai konglomerat kan. Nah kamu kalau dibunuh orang pun kamu nggak jelas yang bunuh kamu siapa. Sekarang bukan takut uang tapi takut mati. Misalnya kalau saya jadi takut mati itu jadi pergumulan. Anda merasa pernah ada ancaman real itu ke Anda Pak Ahok atau lebih kepada kekhawatiran? Ya itu kan orang ngomong kan. Orang ngomong. Apa ngomongnya apa? Ya hati-hati, orang kalau sakit hati bisa bunuh kamu gitu kan. Dan keluarga juga takut, nanti anak istri bagaimana gitu. Nah itu kan ini satu. Lewat SMS, lewat telepon, menyampaikan teman langsung. Saudara bisa ngomong gitu kan. Ya, hati-hati jangan terlalu berani lah. Untuk apa mengorbankan diri seperti itu gitu loh. Tapi saya bilang kalau kita tidak mau lakukan itu, nggak mungkin perbaiki gitu kan. Kita pasti ketemu. Ya orang kalau nggak suka sama kita pasti akan terjadi. Nah, kemarin istri saya cerita, kita siapin keluarga sih. Misalnya istri saya cerita, anak saya yang bungsu, itu lucu juga gitu. Dia numpang mobil teman, pulang, malam-malam anak kecil nyalain lampu kan. Terus si ibunya temannya itu bilang, matiin lampu gitu loh. Takut nanti ada orang jahat, lihat, bisa apa. Terus anak saya yang kecil pun bisa jawab gitu. Iya, saya tahu. Kalau sampai orang jahat tangkap kita pun pasti saya yang ditangkap duluan, karena saya anak Ahok. Ini kita siapkan seperti itu, gitu. Kita harus siap. Nah itu yang risiko itu yang harus kita hadapi. Saya sempat dengar Anda bahkan sudah menyiapkan apa kalimat yang mau ditulis di batu nisan. Itu betul Pak Ahok? Ya saya bilang sama istri saya kan, kalau kita udah terima sumpah jabatan, tidak semua orang bisa disumpah untuk menjabatkan. Kita bisa bantu orang miskin pakai uang rakyat juga. Kita pun hidup dapat gaji yang baik juga gitu loh. Nah, kalau sampai harus mengizinkan Tuhan mati pun, ini satu keuntungan buat saya. Karena saya mati sebagai pejabat yang sedang bertempur mewujudkan keadilan. Makanya saya minta kalau mayat saya ketemu, ya kita pasti pesan kalau kita betul-betul mati kan kita nggak bisa ngomong lagi. Istri kita bisa panik kan, kalau dia panik dia bisa-bisa dikremasi, orang bilang. Lebih gampang dikremasi. Makanya saya bilang, kalau masih ada ketemu mayatnya, tolong kirim pulang Belitung saja. Terus di pusaranya kamu tulis saja mati adalah keuntungan. Ya bila perlu 3 bahasa deh, Indonesia, Inggris, Mandarin kan. Mati adalah keuntungan. Ya, untung dong kita bisa di posisi seperti ini. Nah sama seperti para pahlawan dulu pejuang kan. Sekarang kan udah banyak yang mati. Kita belum tentu loh bisa punya kesempatan seperti mereka. Nah kalau kita punya kesempatan harus mati untuk mewujudkan keadilan sosial, berarti kita kan kira-kira hampir mendekati para pahlawan yang dikasih kesempatan mati untuk memerdekakan negara ini kan. Makanya bagi saya satu kehormatan, keuntungan dong. Kalau harus mati untuk rakyat, untuk berjuang seperti ini. Makanya saya minta, ini batu nisan saya, tulisnya ya mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Dan lagi pun kalau kita lihat Bruce Lee kalau masih hidup kan umur 73 tahun. Sampai sekarang lihatnya keren, terus mati muda juga ada kerennya kan. Marilyn Monroe gitu kan. Jadi kalau itu kan keuntungan. Kamu tahu gitu Marilyn Monroe kalau masih hidup udah nenek-nenek kali. Anda kok jadi bicara mati terus Pak Ahok, saya jadi deg-degan. Apa memang betul ada ancaman real? Ya kita nggak tahu kan. Justru katanya kalau nggak ada ancaman itu yang bahaya. Kalau saya deg-degan gimana tadi Ibu Veronica ya, kalau Anda bicaranya nisan nanti tulisannya apa, kalau mati nanti seperti apa. Istri saya juga orangnya juga cuek aja. Dia bilang kalau saya mati duluan saya dikremasi aja. Saya nggak mau dibawa ke Belitung katanya. Bukan kampung saya katanya. Waktu pasang bayar berapa? Saya tanya gitu. Bayar ekstra nggak? Dia bilang saya bayar
ekstra 5 juta.